والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله وصدق رسوله. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Qaunin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ketua DKM Shalah Nur beserta jamaah beserta jajaran, para tokoh alimul ulama, para asatidz wal asatijah, para pemuda, para pemudi Shalah Nur yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada orang tua saya, Bapak Umar, guru-guru saya, Ustaz Zainal Sedawi, Masya Allah, saya kangen sama beliau. Saya janji sebetulnya pada Idul Fitri insyaallah saya silaturahmi ke rumah beliau berserta jamaah. Dikarenakan mungkin para jamaah pun mempunyai kesibukan, saya juga ada kesibukan sampai saat ini belum terlaksana. Mudah-mudahan Allah izinkan di kemudian hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada sahabat saya Kang Juli, Ustaz Ahmad, Ustaz Abbas yang selalu mendampingi saya dalam berdakwah, dalam tujuan kita, satu tujuan yaitu menciarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suka damai. Suka damai adalah yang selalu mencintai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada rekan-rekan Majelis Taklim Sabahul Mustafa, alhamdulillah pada malam hari ini kalian tetap semangat, kalian tetap istiqomah. Istiqomah ini sangat luar biasa, mudah diucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan. Karena apa? Di zaman sekarang ini kita berlawanan dengan arus yang sangat kencang, arus yang sangat deras. Kita melawan arus yang sangat luar biasa. Kalau kita sama sekali tidak punya fondasi dan kita tidak punya tujuan yang sangat kuat, maka kita akan terbawa arus. Namun alhamdulillah rekan-rekan Majelis Taklim Sabahul Mustafa, bahkan rekan-rekan Majelis Taklim Mahabbatul Mustafa yang hadir, ini merupakan suatu keberkahan, suatu keberkahan buat kita semua, karena nggak semua orang bisa duduk di tempat seperti ini. Karena di zaman sekarang ini orang sedang sibuk-sibuk tentang keduniaan, tapi tidak pernah memikirkan untuk akhirat. Yang kedua, kita duduk di tempat ini, kita menyelamatkan para saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita, para keluarga-keluarga kita. Karena barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu, kemudian dia belajar di situ sepenuh, maka orang tersebut menyelamatkan seluruh kampung tersebut. Amin Allahumma amin. Apalagi kita duduk berjam-jam di sini, ya, ahli-ahli kubur kita disebutkan. Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Sama kita sejajar.
yang menaikkan derajat kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita cuma satu, yaitu mencari keberkahan daripada Allah. Berharap kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih ngajinya setiap minggu ini doang? Bundah lagi bacaannya. Ya, itu lagi dan itu lagi. Karena apa? Kita tidak mengharapkan yang lain-lain, hanya kita mengharapkan syafaatul uzma dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan kita mengetuk pintu, di dalam kamar itu ada orang. Kalau kita sering ketuk lagi, orang yang di dalam kamarnya merasa risih dan akan dibukakan pintu tersebut. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dan terus meminta, terus dan terus memuji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Allah selalu ingat kepada kita. Kita terlena dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Rasulullah mengingat dan selalu mengingat kepada kita. Seperti itu. Dari dulu salawat itu gak pernah berubah. Yang berubah kitanya. Salawat gak pernah berubah. Dulu kita bacaan salat kita dari diajarkan semenjak kita masih kecil, diajarkan sama kakek-kakek kita, sama guru-guru kita, gak pernah rubah salawatnya. Tahiyatnya itu, salawatnya itu gak pernah rubah. Yang berubah kitanya. Kenapa? Kadang-kadang kita meninggalkan kepada salawat itu. Kalau kita sering menyebut dan sering mengucapkan salawat itu, maka kita tidak akan ditinggalkan oleh keberkahan daripada salawat tersebut. Karena apa? Tidak ada sejarahnya orang yang membaca salawat miskin. Tidak ada sejarahnya orang yang membaca salawat bangkrut. Bahkan tidak ada sejarahnya orang yang membaca salawat zikir dan salawat orang itu selalu gundah. Tidak ada sejarahnya. Bahkan sebaliknya, orang yang mengamalkan salawat, bahkan para waliullah, bahkan orang-orang yang terdahulu, guru-guru kita yang selalu mengamalkan salawat, sampai saat ini dikenang namanya. Jangan jauh-jauh. Mama Azmanah Nahrawi, Kiai Haji Abdullah, Raden Kiai Haji Abdullah bin Raden Kiai Haji Yasin. Apa yang diamalkan dari beliau? Gak jauh. Salawat nariyah. Cuma salawat nariyah, karena keistiqomahan beliau sampai saat ini. Walaupun beliau sudah tidak ada majlisnya, gak pernah sepi. Bahkan makamnya pun setiap hari gak pernah sepi, selalu dikunjungi. Karena apa? Ini adalah cahaya daripada sholawat tersebut, sehingga orang-orang dimanapun berada mendapatkan cahaya dan tersentuh oleh cahaya tersebut yang berada di makam Mama Azmanah Nahrawi. Kenapa? Beliau setiap harinya mengamalkan sholawat tersebut. Ini contoh buat kita. Ayo rekan-rekan semua, kita jangan pernah mengeluh, wah ini sholawatnya burdah lagi nih. Ya, lama-kelamaan kekenyangan. Jangan pernah mengeluh, karena dulu saya pernah diberikan amalan sama guru saya. Kata guru saya, Daud, ini tolong amalkan. Nanti insya Allah kamu akan dapat paham. Setelah 2 hari, 3 hari, 4 sampai 1 minggu saya amalkan. Perasaan saya dalam hati saya ini gak ada apa-apanya. Kok gak berasa ini amalan ini gak berasa. Gak berasa amalan ini. Karena apa? Gak sama sekali terasa. Karena yang saya baca dan yang saya amalkan belum paham maksud dan tujuannya seperti apa.
Akhirnya saya bertanya sama guru saya, "Abah, saya udah ngamalin selama 1 minggu, kok gak ada rasanya, Bah?" Ini guru saya ketawa. "Subhanallah, Daud, jangan pernah bertanya tentang amalan yang telah Abah berikan. Amalkan dan terus amalkan dan terus amalkan. Jangan pernah bertanya kandungannya apa. Insya Allah akan mendapatkan paham di kemudian hari." Subhanallah, luar biasa. Setelah beliau sudah tidak ada, pernah berjumpa di suatu rumah lagi silaturahmi ke sebuah rumah. Di dalamnya itu ada seekor ular kobra. Entah kenapa ketika mau megang ular itu, terucap dari bibir saya itu amalan tersebut. Ular kobra itu nyamperin, akhirnya dipegang sama saya dan tidak sama sekali menggigit. Ular kobra, bahkan yang punya rumah pun sampai kaget. Ya, ular kobranya itu ditaruh di plastik dan dibuang ke sungai. Ini luar biasa. Saya baru paham ketika guru saya sudah tidak ada. Itu amalan secara spontan, secara tiba-tiba keluar dari bibir saya. Padahal dulu saya tanyain maknanya apa, kok rasanya seperti ini, tidak ada rasanya seperti. Namun ketika guru saya sudah tidak ada, inilah keberkahannya amalan tersebut. Subhanallah, sholawat tersebut adalah melindungi daripada para binatang-binatang yang buas. Ini luar biasa. Ya, kita sudah bayangkan ular kobra, ya, besarnya sebesar ini. Ya, ular kobra sebesar ini pun sudah ada lisannya. Luar biasa. Ini bukannya bohong atau bukan ingin disebut seperti apa. Ini adalah motivasi buat rekan-rekan semua. Jika kita mengamalkan suatu amalan, jangan pernah mengeluh pada Allah. Jangan pernah mengeluh pada siapapun. Terus dan terus dah amalan tersebut kita baca. Bahkan carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap amalan tidak mungkin ada maknanya. Setiap amalan tidak mungkin membawakan keberkahan, pasti membawakan keberkahan. Makanya rekan-rekan semua, ayo semangat. Ya, semangat. Duduk di majelis ilmunya, jangan sampai males-malesan. Ya, kita main handphone sampai berjam-jam kuat, main game sampai pagi kuat. Tapi duduk di majelis ilmu cuma 1 jam, kita ingin balik, cuma buru-buru pengen buru-buru balik. Ya, ini zaman sekarang kita sedang dijajah oleh teknologi yang sangat luar biasa. Dulu kita bangun, ya, jam Quran, bangun tidur sholat, terus baca Al-Quran. Sekarang tidak. Kita bangun tidur cariin handphone. Masya Allah, handphone kemana handphone kemana tuh. Ya, dulu, ya, kita sebelum sholat maghrib kita sholawatan dulu di musola atau di masjid. Sekarang tidak. Sebelum azan kita main game dulu. Imam belum datang nih, kepala main game dulu, ganggu. Ini hati-hati rekan-rekan semua. Kita sedang dijajah. Jangan sampai, ya, kita diperalat. Ini handphone luar biasa nih. Ya, handphone luar biasa. Ayo kita gunakan dengan berdakwah. Handphone ini kita gunakan dengan dakwah. Kita isi dengan ayat-ayat Allah. Kita isi dengan berdakwah. Ya, kita syiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari medsos. Jangan sampai sehari-harinya kita, ya,
main game aja, seakan-akan kita tidak punya masa depan setiap harinya. Bahkan sering saya katakan pada rekan-rekan semua, kita ini 1 kali 24 jam makan dan minum itu untuk tubuh kita. Tapi untuk rohani kita pun harus makan dan minum. Contohnya kita disibukkan dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Ya, jangan sampai kalian tinggalin sholat. Kemarin saya share itu kiriman dari guru saya. Orang yang meninggalkan sholat zuhur sama dengan seperti ini. Orang yang meninggalkan sholat asar sama dengan seperti ini. Kalian buka videonya. Ya, orang yang meninggalkan sholat maghrib sama dengan seperti ini. Ya, kalian buka. Karena apa? Sholat ini bukan untuk orang lain. Sholat ini buat diri kita pribadi. Ya, Allah mah gak untung kalau kita rajin sholat, dan Allah juga gak rugi. Kalian gak sholat juga Allah gak rugi. Ya, sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Allah merintahkan, ayo, kalau kamu merasa umat Islam, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, itu doang. Allah hanya nyuruh milih, kita tuh suruh milih, mau yang baik, mau yang buruk, silakan. Itu Allah sudah kasih jalan. Mau yang baik, maka kalau mendengar azan buru-buru sholat. Jangan kita santai-santai baik. Ya, sayang kita berjuang di majlis sampai berapa tahun, tapi hasilnya nihil. Karena apa? Tidak ada yang nempel dalam tubuh kita, tidak ada yang nempel dalam hati kita. Tapi kalau ada perubahan dalam tubuh kita, dalam hati kita, berarti kita tidak sia-sia duduk di majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Ya, karena yang duduk di majelis ilmu itu semuanya orang sama, sedang belajar menjadi orang baik. Ya, yang dulu nggak tahu sekarang tahu. Yang dulu belum pernah melakukan kebaikan, melakukan kebaikan. Yang dulu belum pernah sholat, salat. Yang dulu sering melawan sama orang tua, karena dulu di majelis ilmu dikasih tahu sama gurunya, alhamdulillah, sama orang tuanya baik, memuliakan sama orang tuanya. Ya, seperti itu rekan-rekan semua. Malam hari ini adalah malam hari milad daripada guru besar, ya, Habib Segaf. Ya, ini ada muridnya beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya beliau. InsyaAllah nanti akan dilanjut oleh guru kita bersama. Saya kangen sama beliau, ya, Ustaz Zainal Sinawi. Biar sangat kita sangat bersyukur beliau selalu hadir di majlis ilmu, di majlis Sababul Mustafa, karena beliau pernah menimba ilmu dari Abuya Habib Hasan Baharu. Beliau adalah luar biasa, guru besar yang menciptakan para alimul ulama, para asatidz, para kiai, ya, semua mendapatkan semua keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan kita semua dengan wasilahnya ada beliau di sini, sanad kita sampai sana. Amin. Allahumma amin. Untuk itu kepada guru kita bersama Ustaz Zainal, tafadhal ala Muhammad